Jawaban Mahfud MD apabila Gibran tidak dilantik menjadi Wapres. Bagaimana kalau Gibran aja yang tidak dilantik? Tidak bisa secara politik, saya bilang. Atas dasar apa Anda Gibran tidak dilantik? Dilantik aja. Secara politik pasti Pak Prabowo akan terganggu karena pelantikan itu satu paket. Iya kan? Iya kan? Kalau gitu gimana? Ya udah nanti aja. Sesudah dilantik baru diambil langkah-langkah. Itu kata. Pemirsa, hari ini yang ingin saya ulas tentang perpolitikan negara Indonesia, yang mana bulan Oktober nanti akan ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menggantikan Pak Jokowi. Seperti yang kita lihat, begitu mendekati hari-hari pelantikan, sangat ramai sekali di media sosial yang mengorek-ngorek atau mengulik-ngulik tentang Fufu Fafa, juga terkait dari pelolosan dia yang mencalonkan sebagai wakil presiden berkat dukungan paman. Nah, itu yang membuat sebagian dari masyarakat menjadi sangat begitu antusias untuk mantengi dari Gibran Rakabuming Raka. Seperti di video di awal tadi juga begitu. Dari Pak Mahfud MD sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo dengan Gibran ini sepaket dan akan dilantik. Ini sesuai dengan prediksi saya yang dulu ya, bahwa Gibran ini akan tetap dilantik sekalipun isunya, rumornya, beritanya yang seperti itu. Sekalipun digoncang kanan kiri dan lain sebagainya. Kemudian dalam pemerintahnya nanti diprediksi saya akan ada gonjangan-gonjangan dan akan ada penusukan dan lain sebagainya. Penusukan ini artinya ada yang bermain belaka. Dan ada pemberitaan bahwa Pak Prabowo semakin mesra dengan Mbak Puan dengan Ibu Mega. Sebenarnya untuk apa? Ya tentunya untuk menguatkan pemerintahan Pak Prabowo ke depannya. Apalagi kan sudah pernah saya prediksi. Dengan mesranya Pak Prabowo dengan Mbak Puan dengan Ibu Mega itu sebagai antisipasi untuk masuknya cawe-cawe Pak Jokowi di dalam pemerintahannya Pak Prabowo ini nanti. Karena kayak sudah menfilter atau sudah memproteksi agar jangan sampai terlalu ikut campur mengendalikan dari pemerintahannya Pak Prabowo nanti. Jadi merapatlah atau menjalin hubunganlah dengan Ibu Mega dan Mbak Puan semakin. Selanjutnya ingin saya prediksi bagaimanakah situasi kondisinya kedudukan Gibran sebagai wakil presiden nantinya. Saya ada penglihatan jika Gibran nanti sebagai wakil presiden tidak begitu diaktifkan posisinya. Gibran dilantik, ada ambisi yang terlalu besar untuk bisa aktif di dalam roda pemerintahan. Tapi itu menghadapi hambatan dikarenakan Pak Prabowo dan timnya, ya, Gibran ini kan nggak punya partai. Walaupun partai Golkar sudah goyang-goyang tapi kurang solid dan kurang kuat. Makanya di dalam roda pemerintahan ke depannya nanti ada keteteran Gibran dan Pak Jokowi ini dalam mencampuri rumah tangga atau pemerintahan dari Bapak Prabowo ini. Ada keteteran karena Pak Prabowo sudah memiliki rencana-rencana untuk tidak mau terlalu dicampuri oleh Gibran dan Pak Jokowi. Makanya kan merapat di kubu PDIP, di mana kalau Gerindra dan PDIP bersatu tentunya akan ada kekuatan besar karena PDIP ini juga memberikan atau memperoleh kursi di DPR RI yang terbanyak dibanding partai-partai lainnya. Nah, kemudian saya lanjut ya. Penglihatannya tadi setelah Gibran berambisi untuk bisa terlalu aktif di dalam pemerintahan Pak Prabowo, tapi dari Pak Prabowo ini tidak memberikan peluang itu begitu besar. Karena mungkin sudah mencium bau-bau aroma-aroma yang bagaimana. Nah, makanya di penglihatan saya tadi setelah ambisinya begitu besar, meledak-meledak, pada akhirnya
ada kondisi di mana Gibran ini lebih cenderung pasif di dalam pemerintahan nanti. Itu yang ada dalam penglihatan. Bagaimanakah situasi dan kondisinya saat Gibran menjabat sebagai wakil presiden? Ini saya lihat dari sisi energinya Gibran. Apa yang akan terjadi pada Gibran setelah dia menjabat sebagai wakil presiden? Rilis ada melepaskan. Jadi di sini ada kaitannya dengan omongan dari video di awal tadi. Tergantung Pak Prabowo saja berani nggak untuk melepaskan Gibran di sini. Nah, ini ada simbol rilis melepaskan, mengumumkan untuk melepaskan. Beranikah di sini? Recovery, simbol dari sebuah kondisi perubahan. Nah, perubahan baik atau buruk tergantung dari Gibrannya ini. Ada simbol kunci di sini. Apakah kunci ini kamu pergunakan untuk bisa menjadi pemimpin yang baik atau bagaimana? Karena untuk saat-saat ini sebelum pelantikannya ada simbol rilis juga, yang mana dari akunnya Kuku Fafa dan lain sebagainya, juga dari sepak terjang Pak Jokowi yang ada pungutan ini dan lain sebagainya, membuat masyarakat semakin berani berbicara. Kemudian apa yang akan terjadi pada Gibran? Ada duka cita, ada kesedihan di sini. Jadi untuk Gibran ini jangan senang-senang dulu kamu menjabat sebagai wakil presiden nantinya, karena ternyata kamu menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan nanti. Termasuk ada simbol duka cita ini, kesedihan. Mengapa harus sedih? Mengapa ada sesuatu yang membuat kamu bersedih? Karena apa? Karena ada sebuah kebijaksanaan nanti. Apakah ini ada kaitannya dengan penglihatan saya bahwa ternyata kewenangan atau keterlibatan Gibran di dalam pemerintahan nanti akan dibatasi? Jadi Gibran lebih banyak duduk manis ketimbang aktif di dalam roda pemerintahan. Apakah seperti itu kebijaksanaan nanti? Karena ini kartunya nyambung loh dengan penglihatan saya tadi. Ada kebijaksanaan yang membuat Gibran sedih. Ya, ada kebijaksanaan yang membuat Gibran sedih. Dari penglihatan saya tadi, kebijaksanaannya adalah tidak terlalu aktif melibatkan Gibran di dalam roda pemerintahan. Kalaupun mungkin Pak Prabowo ada kurang enak badan dan lain sebagainya, akan lebih menunjuk orang lain untuk bisa melanjutkan aktivitasnya atau tugasnya. Ada semangat. Nah, ada kebijaksanaan dan ada semangat, dan kebijaksanaan ini sangat begitu semangat untuk dilaksanakan. Gabung dengan menggunakan kartu ini ya. Apa yang akan terjadi di dalam jabatan Gibran nantinya? Ada selected. Nah, ini sesuai dengan penglihatan saya tadi kan, tidak terlalu diikut sertakan di dalam menjalankan roda pemerintahan. Ada selected, ada kesendirian. Mengapa begitu? Karena ada simbol blessing, karena untuk pemberkatan atau untuk kebaikan negara Indonesia ke depannya. Nah, mengapa ada hal-hal yang seperti ini? Apakah Gibran masih belum mampu untuk menjabat sebagai wakil presiden? Karena itu dikondisikan, ada kreasi. Nah, ini bukan rahasia umum. Gibran ini sebenarnya usianya belum cukup untuk bisa mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden. Tapi kreasinya diotak-atiklah aturan itu dengan bantuan
pamannya, yang pada akhirnya ketok palu dan meloloskan batas usia Gibran untuk bisa menjadi wakil presiden karena perekayasaan. Ini ada simbol berhasil. Ya teman-teman, segala sesuatu yang direkayasa memang tidak baik, karena ibaratnya pisang dikarpit, pisang belum matang tapi sudah dimakan, yang artinya ya ada sepet-sepetnya karena karbitan seperti ini Gibran. Ada involvement, ungkapkan. Nah, jadi Gibran nanti juga berusaha untuk mengungkapkan bahwa dirinya juga ikut peran andil di dalam pemerintahan. Walaupun dari pemerintahannya Pak Prabowo dan timnya berusaha untuk tidak terlalu mengikut sertakan, tapi Gibrannya ini masih ada usaha-usaha untuk mengungkapkan atau menunjukkan keberadaannya di dalam pemerintahannya Pak Prabowo ini. Nah, apakah ini tidak menjadi blunder nantinya? Karena dari Pak Prabowo juga dari Gibran ada usaha-usaha untuk unjuk gigi. Ya. Ada innocent. Ada kejujuran. Ya tinggal dari masyarakat saja nanti yang menilai. Dari latar belakang mereka, juga dari ketulusan dalam upaya untuk membangun negara Indonesia. Ada simbol innocent soalnya, simbol anak kecil. Ya. Ketulusan mereka yang lebih mendukung yang mana? Pak Prabowo atau Gibran? Karena di sini nanti ada, ternyata Gibran juga nggak mau kalau kalau tidak terlalu diaktifkan, karena Gibran dan Pak Jokowi ini tentunya memiliki tujuan jangka panjang, yaitu di tahun selanjutnya bisa mencalonkan dirinya sebagai presiden. Ini ya, kalau dari logika saya seperti itu. Makanya sekalipun tidak terlalu diaktifkan oleh Pak Prabowo dan tim, tapi Gibrannya ini berusaha untuk menonjolkan dirinya juga. Namun semuanya itu tergantung dari penilaian masyarakat, mana yang tulus dan mana yang tidak nantinya. Ada simbol Ice Magic, simbol perih, di mana kita tahu di belakang Gibran ini ada Pak Jokowi yang mendikte, kamu harus begini, kamu begini dan begini. Nah, tapi kita juga tahu Pak Jokowi saat ini kekuatannya sudah mengalami penurunan. Sebenarnya sangat disayangkan loh Pak Jokowi ini, karena prestasinya luar biasa, membangun ini, itu, dan ini dan lain sebagainya. Nah, sayangnya terlalu berambisi, tidak mengkondisikan dengan anggaran negara Indonesia. Mampu atau tidak untuk membiayai proyek-proyeknya itu. Jangan terlalu berambisi, pada akhirnya pinjam ini pinjam itu. Yang namanya situasi kondisi perekonomian negara, perekonomian global kan tidak bisa dipastikan. Ketika ada gonjangan perekonomian turun, nah jadinya keteteran seperti saat ini. Apakah berhasil dari usaha-usaha Gibran ini untuk unjuk gigi? Ada kekuatan strength. Waduh, ini yang membahayakan di sini ya teman-teman. Jadi dari timnya Pak Prabowo berusaha untuk tidak mengaktifkan Gibran terlalu ikut di dalam pemerintahannya, tapi Gibrannya sendiri yang didukung oleh Pak Jokowi akan unjuk gigi, akan menunjukkan diri bahwa saya bisa dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada simbol kekuatan strength. Nah, ada simbol di mana Pak Jokowi akan mensupport Gibran dari belakang dan sangat kuat ternyata. Jadi Pak Jokowi ini jangan disepelekan, kelihatannya dukungannya turun, tapi sebenarnya masih memiliki kekuatan yang luar biasa ini. Ya. Satu kartu lagi. Ada simbol perspektif ya. Perspektif itu pemikiran, dilambangkan lorong gelap menuju sebuah cahaya.
Jadi ibaratnya ini proses perjalanan gelap untuk menuju sebuah cahaya. Kalau sudah ada ketidakharmonisan antara presiden dan wakil presiden, tentunya ini juga sangat membahayakan. Tinggal beranikah dari Pak Prabowo ini, di mana Pak Prabowo sebagai presiden tentunya juga memiliki pendukung-pendukung dari partai dan lain sebagainya, beranikah dalam melaksanakan kebijakan simbol wisdom, ya, kebijaksanaan yang memang harus kuat, di mana kebijaksanaan nanti akan mendapatkan perlawanan juga dari Gibran dan Pak Jokowi. Dan jangan sepelekan kekuatan Gibran dan Pak Jokowi ini, karena di sini ada kekuatan yang masih besar, ada kekuatan yang masih strength. Walaupun begitu, tentunya kekuatan ini tidak seperti saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Ya, mampukah Pak Prabowo ini mengatasi hal-hal yang seperti ini? Ada komunikasi dengan yang di atas, yang artinya Pak Prabowo akan menjalin komunikasi dengan rekan-rekan dan lain sebagainya, seperti yang saat ini diberitakan, menjalin komunikasi baik dengan Ibu Mega dan Mbak Puan untuk menguatkan kepemimpinannya. Usahanya seperti itu, untuk bisa mendapatkan pencerahan atau mendapatkan dukungan dari orang-orang yang memiliki pengaruh kuat, kayak gitu ya. Kemudian satu kartu lagi, rilis, yang artinya melepaskan. Simbol rilis tadi ada 2 ya, kayak tak salah ya. Mana tadi? Oh enggak, ada 1. Oh 2 memang. Nah ini dari kartu yang berbeda, simbol rilisnya keluar, yang artinya melampiaskan. Jadi untuk pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran nanti ada ketidakharmonisan antara presiden dan wakil presiden. Nah, ketika ini tidak segera diupayakan untuk bisa sejalan, tentunya akan ada tikung-menikung nantinya di dalam pemerintahan. Dari Pak Prabowo berusaha untuk tidak terlalu mengaktifkan Gibran, tapi dari Gibrannya berusaha untuk menunjukkan dirinya. Nah, kita lihat saja nanti drama dari pemerintahan ke depannya seperti apa. Tapi harapan saya semoga hal ini tidak terjadi, karena hal ini akan bisa menggambar dari roda pemerintahan ke depannya dalam melakukan kebijaksanaan. Apalagi saat ini perekonomian negara Indonesia sangat-sangat menurun, ya, rakyat kecil yang menjadi korban pada akhirnya.